Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Podcast of OPM atau Suara Papua Merdeka edisi 31 Mei 2023. Pada malam ini kami dari organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi dari TPNPB, kami akan menjelaskan beberapa pertanyaan penting yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin generasi muda dari kalangan TPNPB dan juga beberapa uh, pertanyaan-pertanyaan dari organisasi-organisasi lain yang mulai bertanya kepada kami soal polemik internal yang saat ini terjadi antara TPN OPM dan juga ada satu kelompok yang mulai keluar mencoba merongrong eksistensi kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua dengan menghidupkan NGR sebagai badan politik daripada TPN PB atau Komnas TPN PB yang mau mencoba menginstalkan secara paksa bahwa NGR itu badan politik mereka. Sementara eksistensi perjuangan ini benar-benar dipertahankan selama 60 tahun lebih dari TPN PB yang resmi adalah badan politiknya OPM berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Kami akan menjelaskan secara singkat, sebetulnya kami sudah menyiapkan video dan beberapa dokumen penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi izinkan kami untuk mencoba menjelaskan beberapa garis-garis penting yang harus dipahami oleh seluruh rakyat bangsa Papua dan juga khususnya kepada generasi yang masih tetap konsisten mempertahankan kebenaran sejarah bersama organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Baik, yang pertama kami melihat merujuk kepada definisi NGR. NGR yang disebut dengan Nederland New Guinea atau Badan Parlemen New Guinea. Kalau Badan Parlemen New Guinea itu dia levelnya bertingkat provinsi dalam administrasi pemerintah Nederland. Jadi harus diketahui bahwa Nederland New Guinea itu sebuah format sebuah format parlemen di tingkat provinsi yang negaranya adalah Nederland. Jadi NGR itu disebut dengan Nederland New Guinea. Bahwa negara Nederland memiliki satu provinsi di New Guinea. Nah, jadi itu bukan parlemen West Papua atau apa segala macam. Itu parlemen Belanda. Di mana undang-undangnya yang melahirkan NGR itu berdasarkan undang-undang pemerintah Belanda, aturan pemerintah Belanda, di mana ketika pemerintah Belanda menjajah bangsa Papua dan itu format pemerintahannya, administrasinya itu ada di Papua Barat oleh pemerintah Belanda. Dan itu tidak pernah dibentuk oleh orang Papua. Orang Papua yang saat itu representatif yang ada menjadi anggota Dewan New Guinea saat itu direkrut oleh pemerintah Belanda demi kepentingan pemerintah Belanda. Tetapi NGR ini di mana mereka pemerintah Belanda mengimplementasikan sebuah resolusi yang disebut dengan resolusi 1514 di mana resolusi itu menjamin untuk semua negara-negara dekolonisasi harus merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu resolusi ini menjamin untuk rakyat Papua menyusun kemerdekaannya dan itu dilakukan pada 5 April 1961 untuk di mana badan ini mempersiapkan negara Papua Barat. Jadi formatnya itu pemerintah Belanda, undang-undangnya pemerintah Belanda, dewannya milik pemerintah Belanda, bukan Papua. Dan itu sejarahnya sangat jelas, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan TPNPB. Nah, itu sampai di situ. Sekarang kami mau menjelaskan sedikit tentang apa itu OPM, apa itu TPNPB. Kami bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur karena perjuangan ini membuat saya sendiri sebagai ketua organisasi Papua Merdeka saat ini telah bertemu dengan pendiri orang yang melahirkan OPM, yang mengeluarkan nama organisasi Papua Merdeka di mana ketika 1965 pada 27 dan 28 Juni
Juli 27-28 Juli 1965 di Pasar Sanggeng di Manokwari, di mana ketika mereka mau membentuk organisasi rakyat Papua, dan saat itu diputuskan dalam sebuah meeting resmi. Diputuskan dalam sebuah meeting resmi yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Papua Barat, dan sebelum OPM itu disahkan ada 3 nama yang pernah diusulkan, dan OPM itu merupakan jawaban dari keputusan bersama. Mereka tidak langsung memilih saat itu, tetapi setelah mereka menaruh 3 nama itu mereka berdoa. Dan hasil daripada doa mereka, akhirnya mereka memutuskan, mereka menemukan bahwa nama yang tepat, yang nanti memiliki eksistensi untuk mengantarkan perjuangan bangsa Papua dari awal sampai selesai itu adalah Organisasi Papua Merdeka yang disingkat dengan OPM. Dan OPM itu setelah dibentuk, OPM itu dikawal dengan pemimpin-pemimpin yang hebat saat itu seperti Ferry Awom, Permenas Mandacan, terus Lodwig Mandacan. Mereka mengantarkan OPM itu mulai dari penyerangan-penyerangan pertama yang terjadi pada Batalion Kasuari, kemudian OPM itu bisa hadir memberikan kesadaran kepada rakyat Papua tentang ideologi untuk harus orang Papua merdeka atas dasar kesadaran orang Papua sendiri, tanpa ada pengaruh dari luar. Dan OPM betul-betul secara maksimal memberikan banyak penerangan-penerangan kepada rakyat Papua, sampai dengan OPM bisa membentuk itu Komite Nasional untuk bagaimana mendorong semua orang-orang yang waktu itu dibubarkan dalam New York Agreement, dalam tidak mempertanggungjawabkan itu hasil keputusan embrio pada 1 Desember 61, yang dimana invasi militer Indonesia, operasi-operasi intelijen, operasi-operasi militer Indonesia yang dikirimkan dari Jakarta untuk menggagalkan embrio itu betul-betul diambil alih oleh Organisasi Papua Merdeka, dan semua pemimpin-pemimpin nasional yang saat itu dibentuk mulai direkrut kembali, dan OPM berhasil masuk ke markas Victoria pada 12 Februari 1969 itu OPM mulai membawa semua ideologi kemerdekaan bangsa Papua masuk ke Victoria untuk menyusun sebuah strategi di mana untuk menjawab resolusi 1514, untuk menjawab aspirasi rakyat Papua, dan pembentukan markas besar OPM TPNPB Victoria itu terjadi. Jadi setelah OPM masuk di markas besar Victoria, dan di situ mulai semua gagasan-gagasan pemikiran itu dituangkan dalam konstitusi yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Ada terlalu banyak asumsi-asumsi luar yang menyatakan bahwa konstitusi itu tidak digagas di markas Victoria, dibikin di luar dan dikirimkan datang, tetapi tidak terdapat sebuah rentetan sejarah antara orang-orang Papua yang melahirkan embrio sampai dengan pembentukan markas Victoria untuk mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa Papua dari lahirnya embrio sampai dengan manifesto dalam proklamasi 1 Juli 71. Jadi Konstitusi 1 Juli 71 itu merupakan sebuah konstitusi kolektiviti yang dilahirkan oleh semua pemimpin-pemimpin rakyat Papua yang saat itu mereka memproklamirkan pada 1 Juli 71 di markas Victoria. Jadi OPM itu berhasil membangun markas besar Victoria, setelah itu melahirkan konstitusi dan mengkawal sebuah proklamasi dalam manifesto, yaitu proklamasi 1 Juli 71. Dan dalam proklamasi itu, dalam konstitusi itu melahirkan TPNPB dengan pasal ayat yang jelas di dalam konstitusi itu, melahirkan TPNPB untuk bagaimana Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ini membebaskan bangsa yang sudah ada embrionya, membebaskan bangsa yang sudah diproklamirkan. Karena ada musuh Indonesia di dalam negeri, karena ada kapitalis di West Papua, maka itu harus TPNPB dibentuk untuk mengeluarkan, mengusir perang melawan kolonial dan kapitalis di atas tanah Papua, dan memproklamirkan kedaulatan bangsa Papua. Itu kedua definisi daripada NGR dengan TPNPB. Jadi kalau
ada generasi muda saat ini, misalnya Tuan Sebi Sambom atau Amatus Dow atau beberapa anak-anak yang baru lahir saat ini ingin menyampaikan bahwa Komnas TPNPB itu badan politiknya NGR itu adalah kesalahan fatal, kesalahan besar dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua. Mengapa kami katakan kesalahan fatal? Karena TPNPB belum pernah lahir di dalam undang-undang pemerintah Belanda. NGR itu dia lahir di dalam undang-undang pemerintah Belanda. Di dalam koridor pemerintah Belanda, NGR itu merupakan level provinsi, parlemen di provinsi yang dilahirkan dalam konstitusi pemerintah Belanda. TPNPB dengan OPM itu tidak pernah lahir karena keputusan pemerintah Belanda, karena keputusan undang-undang pemerintah Belanda. TPNPB OPM itu lahir gagasan resmi pemikiran pemimpin-pemimpin Papua dengan sadar untuk merdeka dan berdaulat. OPM itu berhasil melahirkan konstitusi, adalah gagasan konstitusi yang murni atas dasar pemikiran-pemikiran hikmat orang Papua yang melahirkan konstitusi itu. Konstitusi itu melahirkan militer TPNPB adalah gagasan murni orang Papua. Bukan pemerintah Belanda, bukan Indonesia, bukan PBB, bukan negara-negara mana di dunia ini. Itu adalah murni gagasan orang Papua untuk merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, ketika Komnas TPNPB mau melakukan, memberikan NGR sebagai badan politik itu adalah kesalahan fatal yang akan dilakukan dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua. TPNPB itu resmi badan politiknya adalah OPM. Itu sudah berlaku selama 60 tahun. Tidak bisa seorang juru bicara dengan kapasitasnya sebagai juru bicara untuk mencoba mengobrak-abrik struktur organisasi militer, mencoba mengobrak-abrik konstitusi yang sudah ada, yang eksistensinya sudah berlaku selama 61 tahun. Ini hal yang perlu dicatat. Bahwa walaupun pemerintahan 1 Juli dengan 3 kabinet yang pernah ada dan Seth Japhet Rumkorem sebagai presiden daripada kabinet pemerintahan revolusi 1 Juli 71 dan itu belum pernah diganti sampai detik ini. Dan juga Jacob Rai sebagai ketua Senat, kepala Senat Konstitusi 1 Juli 71 yang pegang mandataris Konstitusi 1 Juli 71 belum pernah diganti sampai dengan mandat daripada kedua pimpinan itu diberikan jelas kepada kami yang saat ini kami sedang menjalankan mandat konstitusi dan mandat untuk mengatur eksistensi dan perang militer berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Walaupun pemerintahan itu tidak eksis, tetapi amanah rakyat yang sudah diputuskan dalam Konstitusi 1 Juli 71 itu dijalankan dengan penuh konsisten oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. TPNPB yang lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 itu berhasil mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa Papua, menjalankan amanah dan keputusan Konstitusi 1 Juli 71 dan proklamasi sampai detik ini TPNPB tidak pernah berubah. Setelah pertama pada tanggal 26 Maret 1973 setelah dibentuk 7 kodap pertama sesuai dengan 7 wilayah adat itu di mana orang-orang tua kami mereka menjalankan amanah konstitusi itu perang melawan kolonial dan kapitalis tidak pernah mundur. Perang itu dilakukan sejak 71 sampai detik ini. Sejarahnya jelas. Saat ini Egyanus dia ada perang karena itu perang sudah pernah dilakukan oleh Jenderal Kelly Kwalik, Silas Kogoya, Daniel Kogoya, Judas Lokbere, dan juga Boni Anaya, dan juga saat ini perang yang saat ini sedang dilakukan oleh Lemek Taplo, itu karena di mana Paulus Kalakdana pernah datang mengambil mandat resmi di markas Victoria dan naik melalui Kali Sipik bersama Geradus Tommy, kemudian Bernard Mawen, dan semua orang-orang tua yang pernah menjadi revolusioner yang membangun semua 7 kodap dan eksistensi itu masih dipertahankan sampai detik ini. Di markas Victoria itu ada kodap Mansor, kodap 1, kodap 2, kodap 1 Mamta, kodap 2 Balim, kodap 3 Timika, Fakfak, kodap 4
Paniai di Mepago sana, Kodap 5 di Animha, terus Kodap 6 di Serui, dan Biak, Kodap 7 itu Manokwari dan Sorong. Jadi ini semua kodap-kodap itu sudah dilahirkan berdasarkan konstitusi. Orang-orang tua kami yang mempertahankan TPNPB OPM itu sudah perang sejak 1 Juli 71 sampai detik ini. Jadi tidak ada satu generasi saat ini yang mencoba untuk merongrong, menghancurkan konstitusi yang sudah lahir dan ada. Kalau misalnya SEBI mau membuat Komnas TPNPB dan NGR, silakan. SEBI silakan bawa keluar 36 kodap yang dia sudah baru bangun dengan membuat undang-undang baru. Tidak boleh pakai konstitusi 1 Juli 71. Karena konstitusi 1 Juli 71 itu konstitusi yang sudah dilahirkan, memiliki eksistensi sejarahnya yang jelas, memiliki apa uh, mekanisme organisasi yang dimana TPNPB adalah sayap militer daripada badan politiknya OPM, dan dilengkapi dengan korps diplomasi dan Papua Intelligence Service sebagai badan intelijennya. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus diikuti oleh seluruh generasi Papua saat ini dan juga seluruh rakyat bangsa Papua. Jadi itu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh adik-adik pemimpin untuk bisa mengerti soal itu. Jadi kalau tidak pernah ada sebuah garis sejarah di mana TPNPB itu dilahirkan karena undang-undang dalam NGR, atau TPNPB itu dilahirkan karena undang-undang dari pemerintah Belanda. TPNPB lahir atas dasar undang-undang konstitusi 1 Juli 71. Oleh sebab itu, kami sebagai ketua organisasi, kami akan mengeluarkan beberapa pernyataan-pernyataan resmi, beberapa video yang sudah kami siapkan, kami akan keluarkan, mempublikasikan bahwa TPNPB yang eksis tidak pernah ada garis sejarah dengan NGR. NGR itu militernya adalah PVK. Ingat baik, catat itu baik. NGR itu militernya adalah PVK. Dan kalau Komnas TPNPB mau lanjut mengakui NGR, berarti Komnas TPNPB silakan pergi menghadap pemerintah Nederland, menghadap pemerintah Belanda, dan kembalikan menghidupkan NGR itu di Papua Barat. Karena secara struktur organisasi, secara struktur administrasi kenegaraan, hanya Belanda saja yang punya hak untuk membangkitkan NGR, bukan orang Papua. Itu harus dicatat baik. NGR itu administrasi pemerintah kolonial Belanda di Papua Barat pada tahun 1960 dan 61. Dan setelah New York Agreement masuk itu, pemerintah Belanda meninggalkan NGR, pemerintah Belanda mencabut kembali itu PVK, karena PVK itu adalah pasukan milik pemerintah Belanda, bukan TPNPB. Dan ini harus tahu. Jangan generasi muda saat ini menghancurkan sejarah dengan kebodohan. Kita harus berhikmat. Kalau kita mau mengerti sejarah ini, kita harus berhikmat. Embrio yang dilahirkan pada 1 Desember 61, nama bendera, lambang kebangsaan dengan semua atribut pemerintahan itu mewujudkan resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Belanda hanya memfasilitasi. Komite Nasional Papua dan NGR yang bagaimana meloloskan untuk bagaimana bisa ada embrio negara bangsa Papua. Jadi kita harus bersyukur karena organisasi Papua Merdeka dan TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sedang mempertahankan itu dan melakukan proklamasi untuk tetap menolak hasil PPRA 69, menolak New York Agreement, dan menolak invasi militer, dan perlawanan itu masih ada sampai detik ini. Dan itu poin-poin penting yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua, dan khususnya kepada beberapa pemimpin-pemimpin muda yang mempertanyakan soal eksistensi NGR. Jadi kalau Sebi, Amatus, dan juga beberapa teman-teman yang lain mau membangkitkan NGR, mereka silakan koneksi dengan pemerintah Belanda, kasih masuk pemerintah Belanda, dan bangkitkan itu mayat yang sudah mati yang disebut dengan NGR itu. Karena kami bangsa Papua punya hak untuk merdeka. Catat baik satu pesan terakhir dari saya. Seluruh rakyat bangsa Papua, generasi muda, harus diketahui bahwa hak untuk merdeka dan berdaulat, sekali lagi, hak untuk merdeka dan berdaulat, hak untuk hidup, adalah hak yang mutlak, adalah hak yang absolut, yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyat bangsa Papua.
Kita tidak perlu minta merdeka sama Indonesia, kita tidak perlu minta merdeka sama PBB, kita tidak perlu minta merdeka sama Belanda, kita tidak perlu minta merdeka sama Amerika atau semua negara-negara di dunia. Hak untuk merdeka itu sudah dijamin sejak kami lahir. Kami punya hak untuk merdeka. Yang saat ini yang harus dilakukan, yang harus kami katakan kepada Indonesia, PBB dan dunia internasional adalah mereka harus mengakui hak kami untuk merdeka. Mereka harus mengakui hak kami untuk merdeka. Kami tidak perlu minta mereka untuk kami merdeka. Kami punya hak untuk merdeka di atas tanah kami. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kami selalu katakan bahwa human right is a divine right. Human right is a divine right artinya bahwa hak itu sudah ada, sudah melekat dalam pribadi, dalam diri setiap orang Papua untuk merdeka dan berdaulat, dan Indonesia dan negara-negara lain di dunia tidak punya hak untuk melarang kami untuk merdeka. Dalam konteks itu, perlu kami sampaikan bahwa organisasi yang lahir di atas tanah Papua atas dasar kesadaran orang Papua untuk mendirikan negara, mendirikan organisasi, mendirikan konstitusi dan proklamasi adalah Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. OPM tidak pernah dibangun, didirikan atas undang-undang pemerintah Belanda atau undang-undang dalam NGR, tidak ada. TPNPB tidak pernah lahir atas undang-undang Belanda dan NGR, itu tidak pernah ada. TPNPB lahir atas dasar konstitusi, dan konstitusi itu dibuat oleh orang Papua, di atas tanah Papua, oleh pemimpin-pemimpin Papua, atas dasar keputusan kolektif orang Papua. Jika ada orang-orang tertentu atau generasi saat ini mau mencoba membangun konstitusi-konstitusi baru ataupun menyatakan bahwa TPNPB NGR, silakan. Kalau Anda mau bangun militer baru atas dasar NGR, berarti Anda pergi ke Belanda, minta pemerintah Belanda memberikan Anda jaminan dan bangkitkan NGR di Papua Barat. Tetapi rakyat Papua yang saat ini berjuang dengan konsisten atas dasar kebenaran, kami punya organisasi yang disebut dengan OPM TPNPB, sayap militernya TPNPB, atas dasar Konstitusi 1 Juli 71. Itu sedikit pesan kami yang nanti kami akan keluarkan berdasarkan beberapa bukti-bukti sejarah resmi yang nanti dalam sebuah video kami. Demikian podcast of OPM edisi 31 Mei 2023. Semoga ini menjadi manfaat bagi seluruh rakyat bangsa Papua dan juga kepada beberapa pemuda-pemuda Papua TPNPB yang meminta penjelasan di malam ini. Tuhan memberkati, kita tetap konsisten, kita menjaga kebenaran sejarah, karena kita akan menang atas dasar kebenaran sejarah kami. Jika ada internal di dalam bangsa Papua yang mencoba merongrong kebenaran sejarah kami, berarti kita harus tahu di belakang mereka ada siapa-siapa ingin menghancurkan kebenaran sejarah bangsa Papua. Tetap mempertahankan organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai sayap militer resmi satu-satunya perjuangan bangsa Papua. Tuhan memberkati. One people, one soul. Salam merdeka bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bomana.